Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Eka Saputra. Saya berasal dari 12 MIPA Unggul, nomor absen 06. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan praktikum biologi tema 2, yaitu sistem gerak pada manusia, gerak sinergis dan gerak antagonis. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari makhluk hidup. Adanya gerak pada manusia lantaran alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak di tubuh manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang dalam melakukan pergerakan dibantu oleh sistem otot. Sistem otot manusia dibagi menjadi otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sedangkan gerak otot pada manusia terdiri dari gerak sinergis dan gerak antagonis. Baik, masuk ke tujuan percobaan, yaitu mengetahui macam-macam gerak pada manusia. Lalu alat dan bahan, cukup selembar kerja siswa. Lalu kita akan memasuki percobaan. Kita masuk ke percobaannya. Gerakan pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan otot untuk menekuk dua tulang, sedangkan ekstensi adalah gerakan otot untuk meluruskan kedua tulang. Contoh gerakannya adalah gerakan pada siku dan gerakan pada lutut. Seperti ini fleksi dan seperti ini ekstensi. Lalu kita masuk ke gerakan kedua, abduksi dan adduksi. Abduksi adalah gerakan otot untuk menjauhi sumbu tubuh, sedangkan adduksi adalah gerakan otot untuk mendekati sumbu tubuh. Contoh gerakannya adalah ketika kita meregangkan tangan, merentangkan tangan, itu adalah contoh abduksi, sedangkan gerakan adduksi adalah saat kita menegapkan tangan. Lalu masuk ke gerakan ketiga ada elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan otot untuk menaikkan anggota tubuh, sedangkan gerakan depresi adalah gerakan otot untuk menurunkan anggota tubuh. Contohnya seperti kita menghadapkan kepala kita ke atas, itu adalah contoh dari elevasi, sedangkan kalau kita menundukkan kepala itu termasuk gerakan depresi. Lalu masuk ke gerakan keempat, yaitu gerakan pronasi dan supinasi. Gerakan pronasi adalah gerakan otot memutar lengan bawah untuk menelungkupkan tangan. Sedangkan gerakan supinasi adalah gerakan otot untuk memutar lengan bawah untuk menengadahkan telapak tangan. Gerakan kelima pun juga seperti itu, gerakan pronasi dan supinasi. Baik, kita masuk ke kesimpulan pada praktikum ini. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang dalam melakukan pergerakan dibantu oleh sistem otot. Sistem otot manusia dibagi menjadi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sedangkan gerak otot pada manusia terdiri dari gerak sinergis dan gerak antagonis. Pada percobaan tadi, saya sudah menunjukkan beberapa macam contoh gerak otot pada manusia seperti fleksi dan ekstensi, abduksi dan adduksi, elevasi dan depresi, dan yang terakhir supinasi dan pronasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.